Silahkan Bapak Ibu belajar. Siapapun yang datang ke tempat kita, tidak usah tahu latar belakangnya. Tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak peduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroke, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja, saya tidak peduli. Saya peduli isinya saya dengar. Manfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak, membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Nah, ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain. Apalagi masing-masing punya dalil, punya dasar, tetapi beda menartikan atau memahami isinya. Sangat penting dalam perjuangan kita harus memsatukan visi dan misi kita. Alhamdulillah kami menjalani safari dakwah dari bulan suci Ramadan. Dan insyaAllah berlanjut sampai Hari Raya Idul Adha. Tujuan kami apa? Target kami pertama, mengajak umat Islam bersatu. Yang sudah lalu. Tidak perlu dipermasalahkan. Ayo kita membangun Indonesia bersama. Menjaga NKRI kita, menjaga kebersatuan kita, menjaga kebersamaan kita. Ada perbedaan, ada. Apa yang saya sampaikan tidak semua bisa terima. Boleh, itu hakmu. Beda pandangan, beda pikiran, beda otak. Saya tidak bisa maksa untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tetapi tetap kita saling menghormati walaupun ada perbedaan di antara kita. Saya suka kalau masuk masjid selalu saya sesuaikan. Di mana masjid, apalagi diminta jadi imam. Kalau salat subuh saya tanya, kunut subuh tidak? Oh kami biasa kunut subuh, saya kunut subuh. Oh kami biasa tidak kunut subuh, saya tidak kunut subuh. Kami biasa jahar bismillah, saya jahar bismillah. Kami biasa tidak jahar bismillah, saya tidak jahar bismillah. Kami selepas salat biasanya zikir jama'i, saya zikir jama'i. Selepas salat kami zikir masing-masing, saya zikir masing-masing. Sesuaikan. Ini semua berbedaan, tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap satu saat NU sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah, Allah menciptakan manusia dengan adanya perbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak, satu fikiran, satu pandangan. Contoh sederhana, Imam Syafi'i belajar agama sama siapa? Muridnya siapa? Imam Maliki. Imam Maliki gurunya, tapi kok bikin mazhab sendiri? Tak pernah Imam Maliki protes. Kok selama belajar sama saya terus bikin mazhab sendiri, enak-enak sih? Tak pernah protes. Tidak pernah Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat. Beda pandangan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri punya dua pandangan, dua mazhab. Saya pernah baca satu buku sangat bagus. Sayang sekali belum ada bahasa Indonesia. Al-Imam Syafi'i wa madhabuhu al-qadim wa madhabuhu al-jadid. Imam Syafi'i dengan mazhab yang lama dan mazhab yang baru. Kok Imam Syafi'i punya dua mazhab? Ketika saya baca judulnya, kok Imam Syafi'i tak konsisten? Tapi begitu membaca dalamnya, subhanallah, terlihat kekayaan ilmu Imam Syafi'i yang mampu menyesuaikan. Ketika dia berada di Irak, beda ketika dia berada di Mesir. Beda budaya, beda kebiasaan, beda lingkungan, beda suasana. Makanya dia bisa menyesuaikan dengan ilmunya, cocok di Mesir dan cocok di Irak. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada, apalagi datang ke Indonesia, ada mazhab yang ketiga yang cocok dengan selera orang Indonesia. Dan perbedaan itu bukan berarti Islam, memang Islam satu, Quran satu, Nabi Muhammad satu. Apakah dasar Imam Maliki membawa agama Quran dan Sunnah? Dasarnya apa Imam Maliki? Quran dan Sunnah. Terus Imam Syafi'i apa dasarnya? Quran baru beda, Sunnah baru beda atau sama? Tapi kalau memang sama-sama membawa Quran, sama-sama bawa hadis, kenapa ada perbedaan? Bukan beda sumber agama, tetapi berbeda memahami isi Al-Quran. Yang terjadi beda pemahaman, bukan beda sumber agama. Mereka tahu semua kembali kepada sunnah.
Semua kembali kepada hadis, semua kembali kepada Al-Quran. Tapi memahami isi Al-Quran dan memahami makna hadis. Jangankan berbeza antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Antara sahabat yang guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ahli bahasa Arab murni, yang memahami bahasa Arab, yang memahami isi Al-Quran, tidak perlu dijelaskan. Tetapi banyak hal terjadi berbeza pemahaman di antara sahabat, sedangkan Rasulullah SAW membawa satu perintah. Kisah yang masyhur, hadis yang masyhur, hadis kisah Yahud Bani Quraidah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka, kalian salat asar di Bani Quraidah. Mereka salat zuhur sama Rasul, kemudian berjalan menuju menjalani tugas ke kampung Bani Quraidah. Apa perintah Rasul? Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalian salat asar di kampung Bani Quraidah. Rombongan sahabat jalan. Di tengah perjalanan masuk waktu asar. Tolong perhatikan kisah ini. Di waktu perjalanan masuk waktu asar, muncullah dua pemahaman. Satu berkata, kami mau salat asar di jalan karena sudah tiba waktunya. Golongan B berkata, mohon maaf, kami diperintahkan Rasulullah salat asar di kampung Bani Quraidah. Beda pemahaman. Mereka berdebat untuk saling menjelaskan. Golongan A yang berkata kami salat di jalan karena kami belajar salat itu lebih afdal di awal waktu. Yang kedua, maksud Rasul salat asar di Bani Quraidah, bercepatlah jalan agar bisa bertemu asar di Bani Quraidah. Ini bagi tafsir, bagi ijtihad. Sahabat golongan B, mohon maaf, kami tidak mau bagi ijtihad, tidak mau bagi ta'wil, tidak mau bagi tafsir. Perintah jelas, salat asar di Bani Quraidah. Sami'na wa ata'na. Sudah selesai. Ini ijtihad, ini tidak mau bagi ijtihad. Ini bagi ta'wil, ini tidak mau bagi ta'wil. Sampai ke salat asar sebagian, sisanya salat asar di Bani Quraidah. Ketika mereka sampai ke Bani Quraidah, sudah tiba waktu maghrib, sedangkan mereka belum salat asar. Salat asar qada, kemudian salat maghrib. Terjadi masalah, perbedaan. Mereka kembali kepada Madinah dan bertemu Rasul. Ya Rasulullah, terjadi silsilah perbedaan di antara kami. Ada yang salat di jalan, ada yang salat di kampung Bani Quraidah, padahal sudah masuk waktu maghrib. Yang benar yang mana ya Rasulullah? Rasul menjawab, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Semua berdakwah di Indonesia, insya-Allah saya yakin semuanya niat baik untuk Indonesia. Silahkan Bapak Ibu belajar. Siapapun yang datang ke tempat kita, tidak usah tahu latar belakangnya. Tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak peduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroke, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja, saya tidak peduli. Saya peduli isinya saya dengar. Manfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Dan justru semakin belajar dalam perbedaan, man kathura ilmuhu, semakin banyak ilmu kita akan berkurang mengingkari perbedaan. Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak, membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Nah, ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain. Hakmu bela pendapatmu, tapi tidak berhak menyiasatkan orang lain. Apalagi masing-masing punya dalil, punya dasar, tetapi beda menartikan atau memahami isinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat penting dalam perjuangan kita harus mensatukan visi dan misi kita. Menyatukan umat dan tujuan kita mewujudkan sejuta penghafal Al-Quran. Di antara perjuangan kami acara Hafiz Indonesia. Tahu kan acara Hafiz Indonesia? Suka nonton? Bagus? Nangis? Kehabisan tisu ya?
Acara Hafiz Indonesia hanya sebagian dari perjuangan kami. Sayang sekali Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi, sudah ditayangkan, sudah matang, sudah direkam. Tetapi banyak tidak tahu apa perjuangan kami sebelum acara Hafiz Indonesia. 4 bulan kami turun ke lapangan, desa-desa, kampung-kampung, sawah-sawah, menumbuhkan ratusan anak-anak di bawah 10 tahun penghafal Al-Quran. Ada yang hafal juz 30, ada yang hafal 2 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang hafal 30 juz. Kita bina, kita kumpulkan, kita bina, kita didik, kita latih bagaimana kita bisa membawa Quran yang bacaan yang benar, bagaimana bisa mengindahkan suara mereka. Ada doktor umum, ada doktor anak-anak, ada doktor psikologi jiwa agar bisa menjaga perasaan anak selama dia jauh dari kampungnya, jauh dari kalangan keluarganya. Begitu selesai, dari jumlah yang banyak bisa 300, 400, bahkan sempat pernah ada sampai 700 anak-anak hafiz dari seluruh Indonesia. Tidak mungkin kita bisa tampilkan semuanya di TV. Makanya kami kelola dan kami bina dan memilih yang terbaik. Ketika terpilih yang terbaik 20 orang, kita bawa ke Jakarta. Karantina selama 2 bulan. Latih mereka bagaimana bangun tahajud. Latih mereka bagaimana bisa azan subuh. Latih mereka bagaimana menjaga kebersihan dan kebersamaan. Saling membangunkan, kerjasama, murajaah bersama. Sampai kita menemukan seorang anak, biar berharinya dia belajar murajaah 7 juz. 1 hari. Padahal usia di bawah 10 tahun. Ketika mereka sudah lulus dan sudah terbina, bahkan ada dari jumlah yang begitu banyak, ada yang sudah hafal 30 juz tapi tidak terpilih masuk ke acara Hafiz Indonesia. Kenapa? Karena terlalu parah bacaannya. Jadi benar-benar kita memilih yang terbaik. Yang sudah tampil di acara Hafiz Indonesia benar-benar sudah maksimal yang terbaik. Makanya kita melihat alhamdulillah anak-anak Hafiz Indonesia bisa membanggakan kita bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan selama perjuangan itu tidak ada yang mensponsori kita. Kapan muncul sponsor? Ketika sudah matang programnya, sudah mulai masuk ke TV-nya, baru hari pertama atau hari kedua datang sponsor mencari keuntungan. Makanya jamaah sekalian, perjuangan kita masih panjang. Alhamdulillah saya melihat bangkitnya Al-Quran di Indonesia itu sangat luar biasa. Dalam 3 tahun belakangan ini saya sendiri meresmikan lebih dari 100 dan rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu luar biasa perhatian Al-Quran dari masyarakat Indonesia. Sedangkan di negeri Arab sekarang justru menghadapi tantangan dan ujian yang amat besar. Kita masih diberikan luang, masih diberikan kesempatan, berkembangan Al-Quran di mana-mana, rumah tahfiz di mana-mana, dan banyak muncullah anak-anak muda yang alhamdulillah semangat untuk mempelajari Al-Quran dengan cara yang benar. Bukan hanya ingin menghafal, tapi ingin membaca juga sama dengan bacaan Nabi Muhammad SAW dan meraih ilmu sanad, ijazah sanad untuk bisa bersambung kepada Rasulullah SAW dengan bacaan yang benar. Ini menjadi rubah nikmat yang sangat luar biasa bagi kita. Manfaatkan kebangkitan Al-Quran di tengah kita. Saya senang ketika melihat masyarakat jutaan umat yang datang kemarin ke Monas 411 dan 212. Buat apa mereka datang? Karena girahnya, semangatnya untuk membela Al-Quran. Tapi yang saya tidak suka, jangan kita membela Al-Quran hanya sesaat. 212 terus habis itu bobar. Mana ahlul Quran? Mana para pencinta Al-Quran? Sebagian besar yang kita kenal di saat itu, saya sendiri bertemu dengan seorang pemuda yang tubuhnya semua bertatut dari kepalanya sampai kakinya. Tapi dia datang di lapangan untuk membela Al-Quran. Dia berkata sama saya, demi Allah saya tidak pernah salat. Tapi saya tidak terima kehinaan Al-Quran. Ini sangat luar biasa, berkesan kepada saya. Dan tapi saya harap, jangan kita menunggu ada orang menghina Al-Quran, baru kita bangkit. Seharusnya kita selalu bangkit, selalu bersama Al-Quran, setiap waktu dan setiap saat. Paling tidak, kalau tidak bisa baca Al-Quran pagi, siang, sore, malam, paling tidak kita mulai hari kita dengan baca Al-Quran. Tutupi hari kita dengan baca Al-Quran. Begitu bangun, baca Quran. Mau tidur, baca Quran. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ketika bangun tidur, 10 ayat daripada surah Ali Imran, Rasulullah SAW baca. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab.
Dibaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Baru beraktivitas, tahajud, salat subuhnya dan seterusnya. Mau tidur malam hari, sebelum tidur membaca suratul Sajadah dan Tabarak Al-Mulk. Itu bagi orang yang tidak berkesempatan baca, itulah manfaatnya kesempatan untuk kita baca. Paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Saya heran kalau melihat banyak waktu yang kosong tapi tidak dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran. Ketika saya baca kisah Khalid bin Walid saat sakratul maut, beliau menghadapi sakratul maut, dia memegang Al-Quran dan dia menangis dan dia berkata, "Hei Al-Quran, maafkan saya karena saya tidak berkesempatan untuk banyak baca." Kenapa Khalid bin Walid tidak berkesempatan banyak baca? Karena dia panglima dan dia sibuk terus menghadapi musuh. Dari zaman Rasulullah SAW sampai dia wafat. Tidak pernah berhenti dari lapangan perang. Dimanapun diletakkan luar biasa. Jadi apa sebabnya Khalid bin Walid sibuk tidak menjadi penghafal Al-Quran? Karena sibuk jihad. Pertanyaan saya kepada jemaah, sibuknya apa? Membebaskan negara Palestina. Oh, itu sibuk. Barangkali ada tujuan, Masya Allah, untuk melepaskan Palestina dari penjajahan Israel. Itu kesibukannya. Kalau itu kesibukannya, insya Allah uzur. Tapi kalau kesibukannya urusan nafkah, urusan kerja, urusan hutang, urusan rumah, itu bukan namanya kesibukan, itu kewajiban. Makanya kadang-kadang aku heran kalau melihat aktivitas kita terlalu banyak waktu yang kosong tapi tidak dimanfaatkan. Sedangkan mau khatam Al-Quran sebenarnya tidak perlu waktu banyak. Apalagi bagi orang yang lancar. Saya ingat di masa sekolah, waktu kita di Madinah, karena saya lahir besar di Madinah. Ingat waktu sekolah SMP, SMA, libur kita panjang di Madinah. Sampai 4 bulan libur sekolah. 1 Ramadan sampai 1 Muharram. Jadi semua bulan ibadah libur. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang di Arab libur sekolah. Dari mulai Ramadan sampai nanti habis haji. Apa yang kita lakukan di libur habis ujian nasional? Kita sepakat bersama teman-teman bertemu di Masjid Nabawi. Khususnya di bulan suci Ramadan. Apa aktivitas kita? Sebanyak-banyaknya mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu mengkhatam Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 60 kali Imam Syafi'i. Berarti dalam sehari berapa? 2 kali. Mohon maaf Imam Syafi'i, kita di Indonesia ikuti mazhabnya fikih saja, tidak ikuti yang lain. Kita ingin berlomba-lomba bagaimana bisa mengkhatam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Di antaranya, waktu masa itu belum ada HP. Tapi saya ada sebuah alat ini yang bisa menghitungkan waktu. Saya coba bersama ada beberapa teman untuk sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Saya mengaturkan waktu mulai dari 0 dan saya baca Quran. Dari habis subuh sampai zuhur. Habis pas tiba waktu zuhur, stop. Salat, kemudian lanjut lagi baca. Sampai asar, salat dan lanjut lagi baca. Kira-kira saya butuh berapa waktu, berapa lama untuk khatam 30 juz dalam tilawah. Baca. 10 jam. 10 jam bisa khatam 30 juz. Saya punya teman, Masya Allah lebih hebat. 7 jam 42 menit. Khatam 30 juz. Dalam bacaan yang lancar tapi sempurna tajwidnya. Ini bisa dalam 10 jam khatam Al-Quran. Masa dalam 1 bulan tidak bisa khatam Al-Quran? Saya tidak minta Bapak Ibu 60 kali khatam Al-Quran. Saya tidak minta 10 jam khatam Al-Quran. Saya tidak minta 2 kali berhari khatam Al-Quran. Saya minta 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz.
Dan itu pun cara bagi orang yang paling malas. Paling malas itu standarnya. Kalau sudah lewat 1 bulan belum mampu khatam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, saya doakan saja, tidak bisa yang lain. Dan sangat mudah untuk kita khatam. Saya akan kasih metode. Mau enggak? Tapi semangat khatam ya. Membaca Al-Quran sampai khatam walaupun tidak memahami isinya boleh. Sekali lagi, membaca Al-Quran sampai khatam tapi tidak mengerti sama sekali isinya boleh. Kenapa? Karena ingin meraih setiap satu huruf 10 kebaikan. Meraih satu huruf 10 kebaikan tidak harus faham. Menhayati, memahami isinya, apalagi menamalkan, itu lagi tinggi pahalanya dan besar karunia dari Allah SWT. Berarti baca, walaupun tidak faham isinya, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Siap? Bisa? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Saya nasihati, kalau lagi baca Quran jangan suka lihat halaman belakang. Ini yang membuat kita malas. 600 sekian, kapan habisnya? Yang difikirkan kapan habisnya. Mulai aja belum? Tidak usah fikirkan kapan habisnya. Fikir aja, mulai saja. Sejauh apapun berjarak, sejauh apapun perjalanan, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Sedekat apapun kalau tidak berlangkah tidak akan sampai. Baca. Siap? Mau lebih mudah lagi? Mau enggak lebih mudah? Memang orang Indonesia suka yang mudah. Saya sudah 11 tahun di Indonesia. Ini masuk ke tahun 11. Saya sudah hafal prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet-ribet. Orang Indonesia suka yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, dan masuk surga. Mudah. Tidak mau yang ribet-ribet. Amalan pun mau yang mudah, yang ingat, yang enak, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan, masuk surga. Betul? Makanya saya buat metode mudah untuk khatam Al-Quran. Setiap waktu salat baca 4 halaman. Setiap waktu salat baca 4 halaman. Kalau Quran Madinah sama cetak, sekarang sudah di Indonesia sudah banyak model seperti model Madinah. Kalau setiap 1 juz 20 halaman sudah disusun seperti itu. Setiap salat 4 halaman kali 5 waktu berapa? 20 halaman sudah tamat 1 juz. Kira-kira cocok? Hah? Siap? Tidak usah 1 kali sekaligus ya. Jangan habis dengar ceramah, imannya lagi naik, semangat, pulang baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, habis itu 1 tahun dah baca-baca. Jangan begitu, atur semangatnya. Boleh semangat tapi jangan terlalu semangat. Atur semangatnya, tetap kontrol. Jangan berlebih-lebihan. Kalau belum terbiasa tetap jaga standar 1 juz, jangan lebih. Jaga standar. Sedikit demi sedikit istiqomah daripada banyak tapi terputus. Mau lebih mudah lagi? Masih mau? Hah? Saya kasih lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman habis salat. Gimana? Cocok? 2 halaman, 2 halaman. Tahu nggak 2 halaman apa? 1 kertas. 1 kertas. 1. Bola balik. Sebelum salat, lanjut lagi 2 halaman, 1 kertas, habis salat. Cocok? Siap?
Masih mau lebih mudah lagi? Masih. Ini cara yang terakhir, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Itu cara yang termudah bagi orang yang paling malas. Sayang sekali kalau sudah itu pun tidak bisa. Ya Allah, masalah. Mohon maaf jemaah sekalian, memperhatikan Al-Quran butuh tekad yang tinggi. Harus memiliki gairah dan jiwa yang semangat. Wallahi manfaatnya banyak untuk kita kalau kita dekat sama Al-Quran. Dan kenikmatannya sangat luar biasa. Saya selalu berkeinginan, ya Allah kalau bisa dan boleh ada lebih waktu daripada 24 jam. Karena saya merasa tidak cukup 24 jam untuk dengan aktivitas. Apalagi kalau sudah masuk program safari dakwah. Dari Ramadan sampai Idul Adha. Tahun kemarin di daerah Timur, Sulawesi, Palu dan juga Papua. Tahun ini kami memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Ramadan sampai insyaAllah Idul Adha. Waktu begitu padat. Kadang-kadang satu hari 4 kegiatan. Kadang-kadang bisa 5 kegiatan, 5 acara. Dari subuh sampai malam. Kapan saya baca Quran? Pulang ke hotel sudah capek. Langsung istirahat. Tahajud pun tidak berkesempatan. Langsung saya witir, kemudian tidur. Bangun subuh, aktivitas lagi. Kapan saya bisa baca Al-Quran? Hanya kesempatan satu di jalan. Makanya saya suka kalau jaraknya jauh. Berjalanan 1,5 jam, 1 jam, 2 jam. Apalagi macet, Alhamdulillah macet. Biar bisa baca Quran. Makanya saya tidak pindah dari Jakarta. Saya suka. Karena satu jalan menuju jadwal ke jadwal itu 3 jam, kadang-kadang bisa 4 jam, apalagi dari Jakarta ujung ke ujung. Alhamdulillah 3 jam, 4 jam bisa khatam 6 juz, 7 juz, 8 juz. Alhamdulillah nikmat. Makanya saya doa, ya Allah mudah-mudahan seluruh Jakarta macet. Karena ini bagi saya itu luang saya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Saya tidak punya uzur sama Allah. Mau bilang apa? Mau bilang apa sama Allah kalau sudah lewat 1 hari belum baca Quran? Belum khatam Al-Quran. Saya apa uzur saya? Ya Allah maaf saya sibuk dakwah, itu bukan uzur. Selama kita masih bisa menyesuaikan waktu. Di jalan saya selalu mendorong jamaah, bacalah di jalan. Saya punya salah satu murid dalam kurang lebih 3 tahun dia bisa hafal Al-Quran. Dari mana? Saya tunjukkan karena dia sering sebagai tukang kojek dan dia sering baki motor. Saya bilang setiap lampu merah kamu berhenti baca Quran. 3 tahun hafal gara-gara berkat lampu merah. Sampai dia berkeinginan mudah-mudahan lampu merah berlama-lama. Nikmati, manfaatkan setiap satu titik kesempatan, manfaatkan bersama Al-Quran. Kalau tidak sempat malam hari, tidak sempat subuh hari, sempatkan di jalan. Yang bawa mobil, baca ketika lagi berhenti, lagi stop, lagi lampu merah, lagi macet. Manfaatkan, walaupun 1 halaman, walaupun 1 ayat. Saya belajar dari guru saya, setiap masuk masjid, buka Al-Quran, baca, walaupun 1 ayat. Saya dalam berjalan kemana-mana, kalau mampir ke masjid, saya masuk masjid, buka Al-Quran. Masuk ke musalla, cari Al-Quran, buka Al-Quran. Walaupun baca 1 ayat. Kata guru saya tanya, kenapa? Kata beliau, supaya memperbanyak saksi Al-Quran di bumi. Jadi di mana-mana kita punya saksi Al-Quran. Makanya saya selalu mendorong jamaah sekalian. Saya harap, kalau orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan tidak ada sesuatu dalam perjuanganmu yang menjadi saksi baik. Walaupun dari segi hartamu, wakafmu, zakatmu, sedekahmu. Supaya kita datang di hari kiamat. Mohon maaf ya Allah, saya belum bisa penghafal Al-Quran. Anak saya belum bisa menghafal Al-Quran, tapi hartaku, sedekahku menjadi saksi baik untuk mendorong Al-Quran, menolong Al-Quran, membina para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan lewat saksi
harta kita, zakat kita, sedekah kita menjadi saksi baik dan mendapat syafaatnya Al-Quran. Semua kita punya kewajiban untuk terlibat. Makanya selalu dalam kesempatan safari dakwah kami mengikatkan dan melipatkan semua jamaah. Ayo mari kita bersama-sama. Karena saya meyakini dan merasa Al-Quran itu bukan milik Ali Jabir atau keluarga Ali Jabir, tapi Al-Quran milik kita bersama. Makanya kita harus terus memperjuangkan. Ada yang mampu dengan tenaganya, dengan fisiknya, dengan otaknya, dengan ilmunya, dengan kelebihannya. Ada yang mampu dari segi hartanya, dari segi wakafnya, dari segi apa saja, silahkan. Jangan tidak ada perjuangan sama sekali. Ada yang tidak mampu sama sekali, insya Allah masih bisa mampu dengan doa. Dia mendoakan agar bisa terwujud. Dan selalu doa saya, ya Allah mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta menghafal Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijazah dan sanad. Karena selalu saya meyakini kalau Makkah dan Madinah sumber kedatangan Islam, insya Allah Indonesia pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia. Makanya saya alhamdulillah dalam program Al-Quran tidak pernah merasa lelah dan capek. Termasuk tim kadang-kadang mempertanyakan kepada saya bagaimana jadwal. Kami merasa kekhawatiran terlalu padat, nanti kasihan Syekh capek. Saya selalu menjawab, kalau bersama Al-Quran tidak ada capek, justru nikmat. Tidak boleh kita kenal lelah karena bersama Al-Quran. Allah telah menjanjikan dalam suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Sayang sekali kalau terjemahan bahasa Indonesia belum begitu sempurna untuk memaknai ayat-ayat Al-Quran. Dan belum ada bahasa yang sempurna yang bisa menartikan Al-Quran selain bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia silahkan buka terjemahan bahasa Indonesia atau di HP, di aplikasi. Innahu laqur'anun karim, artinya sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Atau sesungguhnya bacaan ayat Al-Quran sangat mulia. Ini makna yang belum cukup, belum sempurna. Tapi makna yang sempurna, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Banyak kemuliaan yang kita dapat. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita hanya berkenan berteman sama Al-Quran di dunia. Berteman, tahu enggak berteman? Teman akrab, teman dekat, teman sejati. Jadikan Al-Quran temanku. Apa tugas kita? Hanya berteman sama Al-Quran di dunia. Cuba apa yang akan dibalas oleh Al-Quran. Akan Al-Quran berkenan temani kita di dunia. Akan Al-Quran temani kita saat sakratul maut. Akan Al-Quran temani kita saat kita di dalam kuburan menghadapi mungkar nakir. Al-Quran akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat. Al-Quran akan temani kita saat kita dihisab. Al-Quran akan temani kita saat kita jalan di atas sirat menuju surga. Apakah begitu menuju surga Al-Quran melepas? Tidak. Al-Quran akan temani kita sampai masuk surga. Apakah begitu masuk surga sudah Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Bahkan Al-Quran temani kita sambil naik ke darjat tertinggi di surga Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu liqari'il Qur'an, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat di dalam surga, para pembaca Al-Quran, Allah perintahkan mereka, bacalah, naik posisimu, bacalah dan tertil sebagaimana kamu tertil di dunia dan naik derajatmu di dalam surga sampai meraih derajat yang tertinggi di dalam surga. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan di dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada di dalam surga Allah yang lebih tinggi daripada Ahlul Quran. Coba bayangkan, ini salah satu kemuliaan. Kita hanya berkenan teman sama Al-Quran di dunia. Coba bagaimana Al-Quran akan temani kita sampai insya Allah ke Firdaus al-A'la, darajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul menajarkan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus al-a'la."
kalau memohon kepada Allah surga, jangan minta surga biasa saja. Tapi Rasul mengajarkan selalu memiliki jiwa semangat, mengharap yang tertinggi bukan yang biasa. Sambil Rasul mengajarkan kalau memohon surga, mintalah Firdausal A'la. Apa itu ya Rasulullah Firdausal A'la? Darajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Jangan ada orang berdoa, ya Allah saya masuk surga walaupun dekat pintu dah apa-apa. Kok doanya begitu sih? Yang lebih parah, saya pernah mendengar seorang berdoa, ya Allah kalau saya masuk surga, Alhamdulillah, jazakallah, ya Allah saya doa, Alhamdulillah bisa menjadi mulia di dalam surga. Tapi ya Allah kalau ditakdirkan masuk neraka, dah apa-apa, saya ikhlas. Doanya macam itu kok. Sama ada seorang sahabat pernah berdoa di hadapan Rasulullah SAW, Allahumma ghafirli in syi'it. Ya Allah ampunilah kalau dihendaki. Artinya kalau bahasa awamnya, kalau tidak mau ya Allah tidak apa-apa. Ya Allah ampuni, kalau mau tidak mau tidak apa-apa. Kok doanya begitu? Rasul marah. Langsung lugur dia. Kalau berdoa, azamlah doa dalam doamu. Allahumma ghafirli, bukan Allahumma ghafirli kalau mau, kalau tidak mau tidak apa-apa. Kata berazam, kita tidak bisa maksa Allah untuk menijabah, tetapi Allah senang sungguh-sungguh dalam doa kita. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosaku. Ya Allah, jadikan aku ahli surga. Ya Allah, saya tidak mau jadi ahli neraka. Saya tidak ridha jadi ahli neraka. Doa, minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Belum lagi kemuliaan kita meraih dari Al-Quran. Anak-anak kita penghafal Al-Quran akan mendapatkan, menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Belum lagi syafaat Al-Quran. Banyak luar biasa manfaat daripada Al-Quran. Al-Quran bertunjuk. Al-Quran obat, menyembuhkan segala penyakit. Al-Quran berkah. 1 ayat saja dalam Al-Quran bisa menjaminkan kita masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap habis salat, tidak ada yang mampu menghalanginya untuk jamin masuk surga. Tidak ada yang mampu menghalanginya untuk menjaminkan masuk surga. 1 ayat ayatul kursi jaminan masuk surga. Ini baru 1 ayat. Kira-kira gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana 30 juz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah. Bacalah secara rutin suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia akan membawa keberkahan. Siapa yang tidak mau berkah hidupnya? Berkah hartanya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, berkah usahanya, berkah kesehatannya, berkah umurnya, bahkan berkah ibadahnya. Berkahnya dengan baca suratul Baqarah rutin. Saya punya ibu, subhanallah, rutin setiap hari khatam suratul Baqarah. Setiap hari. Biarpun baca yang lain, tilawah-tilawah yang lain, tapi tetap sebelum melanjutkan tilawahnya, dia baca Al-Baqarah sambil khatam, baru lanjut bacaan yang lain. Karena keberkahan suratul Baqarah itu luar biasa. Al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru syaitanu minh. Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan bakal lari, kabur. Karena syaitan tidak bisa bertahan di dalam rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Kalau syaitan tidak ada, berarti menggantinya malaika. Kalau bapak ibu sering merasa tidak nyaman di rumah, sering anak kita bawel dan tidak bisa mentaati, sering terjadi ributan antara suami istri, ingat, di rumahmu banyak syaitan. Bagaimana supaya diusir syaitan dari rumah kita? Baca Al-Baqarah dalam rumahmu. Tidak mampu satu kaligus, tidak apa-apa. Baca sekarang sebentar, nanti lanjut lagi sedikit, lanjut lagi. Sudah selesai 1 hari, belum bisa khatam, tidak apa-apa. Besok lanjut lagi, lusa lanjut lagi, sampai khatam. Begitu khatam, ulang lagi. Dan seterusnya menjadi aktivitas dan rutin. Supaya rumah kita berkah. Diganti oleh Allah dengan malaika. Rumah kita adem, rumah kita sakinah mawaddah rahmah.
Keberkahannya sangat luar biasa. Faham Bapak Ibu? Kira-kira bisa? InsyaAllah siap untuk bersama-sama memperjuangkan Al-Quran, bersama-sama menjadi ahlul Quran, bersama-sama insyaAllah menjadi penghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Semangat, selalu niat. Mulai segala amal itu dengan niat. Niat, azam, tawakal. Niat, azam, tawakal. Pasti akan selalu disertai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan yang terbaik. Jadikan Al-Quran membawa syafaat untuk kita, agar mudah-mudahan insyaAllah sedekah kita, perjuangan kita menjadi saksi baik, sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan kita, wakaf kita, harta kita, zakat kita, sedekah kita, mudah-mudahan mampu membawa kita nanti di hari kiamat bergabung bersama ahlul Quran yang akan dibawa mereka dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlul Quran orang-orang yang terdekat kepada Allah. Saya doakan semoga yang hadir semua diberikan karunia Allah dan kemuliaan menjadi ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ahli tilawatul Quran, dan juga berakhlak-akhlakul Quran dan membawa syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, karunialah kepada kami anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang mampu menjaga nama baik keluarga, anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.